Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, jadi tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk menjalankan program dari kampus mengajar yang mana saya dan teman saya yaitu Misran telah kami rancang di SD Negeri Handil Banyur 2. Yang mana program kami ini adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Saya mewakili teman saya akan menjelaskan tentang salah satu media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, yang mana media ini akan membantu guru dalam pembelajaran, terutama saat pembelajaran daring saat ini. Nah, media pembelajaran yang akan dibahas pada video kali ini adalah Google Form. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Google Form atau Google Formulir. Nah, jadi Google Form atau Google Formulir ini merupakan alat bebas bayar atau free, yang mana fungsi utama dari Google Form ini adalah untuk membuat formulir baik untuk mengumpulkan informasi maupun kuis secara online. Nah, dalam video saya kali ini akan menjelaskan atau saya akan membuat tutorial untuk Bapak dan Ibu bagaimana cara memanfaatkan Google Form ini untuk membantu guru dalam pembelajaran. Terutama di sini akan saya jelaskan adalah membuat absensi, lalu membuat materi dan juga latihan soal dalam satu Google Form saja. Nah, baik, seperti contoh ini, saya telah membuat link Google Form atau Google Formulir untuk yang mana di sini guru tinggal membagikannya ke grup WhatsApp saja, ke grup yang ada siswanya. Lalu dengan mengklik link ini, maka kita tunggu dulu. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi dalam satu link Google Form ini siswa dapat mengisi absensinya, terus dapat membaca bahan ajarnya dan juga dapat melakukan soal latihannya. Saya akan mencoba untuk mentutorialkannya. Nah, di sini saya menggunakan laptop untuk membuat Google Form-nya. Nah, langkah pertama, pastikan Bapak dan Ibu ini sudah terhubung ke internet. Nah, setelah itu buka Google Chrome yang ada di laptop. Nah, setelah dibuka, kita cari dulu di sini, masuk dulu ke Google Drive kita. Ke Google Drive, kita cari. Nah, setelah itu klik saja yang pertama ini, Google Drive. Lalu kita buka drive Anda. Kita tunggu dulu. Nah, setelah tampilannya seperti ini masih loading. Nah, kita buat folder baru untuk kita membuat Google Form kita. Di sini ada icon tulisan baru seperti tanda tambah, kita klik sekali. Nah, lalu di sini ada folder. Nah, kita klik folder. Nah, di sini dia akan membuat folder baru. Kita beri nama folder baru yang akan kita buat. Saya akan memberi namanya kelas 6. Kelas 6. Lalu kita buat, sedang diproses. Nah, maka akan muncul seperti ini folder barunya, yaitu kelas 6. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada folder kelas 6 ini. Nah, setelah diklik 2 kali kan karena ini foldernya masih baru, maka dalamnya masih kosong. Nah, jadi di folder inilah kita akan membuat Google Formulirnya. Caranya seperti apa? Caranya kita klik kanan pada mouse kita. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih Google Formulir dan kita pilih juga formulir kosong. Nah, setelah kita klik, maka kita akan dibawa ke tampilan Google Formulirnya. Ya, nah di sini kita akan membuat untuk absensi, materi, dan latihan soal yang akan kita buat. Kemudian pada bagian formulir tanpa judul ini kita ketikkan judul yang ingin kita buat. Nah, di sini saya ambil judulnya adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Dan di deskripsi formulirnya saya akan tuliskan kelas 6
kelas 6 SD Negeri Handil Banyu 2. Nah, lalu untuk pertama, kita akan membuat bagian absensinya dulu atau presensinya. Nah, di sini pada bagian pertanyaan tanpa judul, kita ketikkan nama. Nah, lalu secara otomatis nanti langsung terisi dengan jawaban singkat. Artinya nanti siswa tinggal mengisikan namanya saja di sini. Nah, kemudian untuk bagian absensi lainnya, saya juga ingin menambahkan bagian kelas. Nah, caranya seperti apa? Pada di sebelah kanan ini kita klik icon tambahkan pertanyaan, kita klik. Nah, maka akan bertambah seperti ini. Nah, pada pertanyaan ini kita ketikkan kelas. Nah, lalu pada bagian pilihan ganda ini terserah Bapak dan Ibu apakah siswa nantinya inginnya mengisi jawaban singkat, pilihan ganda, kotak centang atau drop down. Nah, di sini saya ingin membuatnya dengan drop down. Ya, di sini saya ketik 1, di sini 2, di sini 3. Artinya ini maksudnya adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, lalu ada kelas 5, dan di sini ada kelas 6. Kemudian untuk absensinya hanya nama dan kelas saja. Nah, jangan lupa kita harus mengaktifkan wajib diisinya. Nah, jadi pada bagian kelas ini kita aktifkan wajib diisinya, dan untuk bagian nama jangan lupa juga klik sekali dulu, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian wajib diisinya kita aktifkan juga. Nah, jadi siswa nanti ini wajib mengisi pada bagian nama dan kelas ini untuk absensi mereka. Kemudian bagian kedua dari Google Form ini adalah bahan bacaan atau materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Nah, caranya untuk membuat bagian kedua ini yaitu pada sebelah kanan ini, yaitu tanda seperti sama dengan atau tambahkan bagian, ini kita klik. Nah, maka tampilannya seperti ini, yaitu bagian 2 dari 2. Nah, pada bagian tanpa judul ini kita isi judul yang ingin kita buat. Di sini saya ingin menuliskannya bahan bacaan, sedangkan deskripsinya saya tulis dengan tumbuhan sahabatku. Nah, kemudian tinggal kita isi bahan bacaannya, apa saja materi yang akan kita berikan. Nah, di sini saya langsung saja mengambil di buku siswa kelas 6 tema 1 pada subtema 2 pembelajaran 2. Nah, yang ingin saya buat di materi saya adalah ayo membaca. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, saya akan memasukkan gambar terlebih dahulu. Nah, caranya pada sebelah kanan ini kan ada icon tambahkan gambar. Nah, ini kita klik sekali, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa Bapak atau Ibu pilih untuk mensisipkan gambarnya. Tadi kan gambarnya adalah gambar bawang merah. Nah, di sini saya ketik bawang merah. Saya cari. Nah, maka langsung dapat seperti ini. Nah, gambar mana yang ingin Bapak Ibu ambil? Nah, di sini misalkan saya ingin mengambil yang ini. Kita klik sekali, lalu kita klik sisipkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, yang mana gambar ini jika kita klik sekali itu dapat kita perbesar atau bahkan perkecil. Nah, di sini saya perkecil agar tampilannya lebih bagus. Nah, lalu gambar ini juga dapat kita buat rata kiri, tengah, atau kanan. Di sini saya ingin meletakkan rata tengah. Kita lanjutkan untuk memasukkan materi berikutnya. Nah, kita buka dulu PDF-nya. Nah, di sini saya ingin memasukkan tabel yang berwarna pink ini atau kotak yang berwarna pink ini. Saya langsung saja akan menjadikan yang berwarna pink ini menjadi gambar, baru kita masukkan ke Google Form-nya. Caranya adalah kita screenshot dulu bagian ini.
Nah, bagaimana cara men-screenshotnya? Silahkan, nah di sini ada gambar. Nah, silahkan Bapak Ibu cari di keyboard laptop Bapak Ibu tombol seperti ini. Biasanya ada di sebelah kanan pojok atas. Nah, setelah dapat, silahkan Bapak Ibu arahkan dulu pada bagian yang ingin Bapak Ibu screenshot. Lalu Bapak Ibu klik tombol tadi. Setelah diklik, silahkan Bapak Ibu buka Google Form. Mohon maaf, silahkan Bapak Ibu buka Microsoft Word. Nah, di sini Bapak Ibu paste. Nah, seperti ini. Setelah dipaste, kita aktifkan sekali gambarnya, baru kita klik format, kita cari crop. Nah, di sini silakan kita crop atau kita potong bagian mana saja yang ingin kita ambil. Nah, saya ingin mengambil pada bagian yang berkotak warna pink ini saja. Nah, seperti ini. Ini kita perbesar. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu untuk menjadikan ini sebuah gambar, saya akan memasukkannya ke PPT atau ke PowerPoint. Jadi silakan Bapak Ibu buka PowerPoint Bapak Ibu. Ini kita Ctrl C dulu atau kita copy. Lalu kita buka PowerPoint kita. Kita Ctrl V atau kita paste di sini. Kita perbesar sedikit. Nah, maka seperti ini. Lalu setelah aktif, kita klik kanan pada gambarnya, kemudian kita pilih Save as Picture. Nah, pada Save as Picture ini, lalu kita klik Save saja. Ini tersimpannya di picture kita di folder. Nah, setelah diklik Save, nah maka gambar ini sudah tersimpan di folder kita. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Google Form kita tadi. Nah, di sini saya ingin memasukkan gambarnya langsung, yaitu kita klik gambar ini, kita cari pada bagian unggah, kita cari, kemudian tampil seperti ini. Nah, langsung tampil gambar ini, kita aktifkan sampai pada bagian file nama ini sudah tertera picture 2, kemudian kita klik open. Kita tunggu dulu. Ia masih loading. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, gambarnya sudah ada seperti ini. Ini kita perkecil agar lebih jelas. Nah, silahkan Bapak Ibu lanjutkan memasukkan materi-materi berikutnya yang ingin dimasukkan. Nah, setelah materi Bapak Ibu selesai dibuat pada Google Form, maka selanjutnya adalah pada bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini adalah latihan soal. Caranya sama seperti tadi. Pada sebelah kanan ini kita klik tambahkan bagian, yang mana ikonnya sama dengan. Nah, setelah kita klik, maka tampilannya seperti ini. Nah, pada bagian ini, pada bagian tanpa judulnya, kita isi dengan latihan soal. Nah, kemudian pada bagian deskripsinya kita isi dengan kerjakan semua soal di bawah ini dengan teliti. Nah, kemudian karena pada bagian latihan soal ini adalah kita memerlukan respon siswa dalam mengerjakan soal, maka yang perlu kita tambahkan berikutnya adalah tambahkan pertanyaan. Nah, yaitu icon seperti tambah di sebelah kanan ini. Nah, kita klik sekali, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini pertanyaannya terserah Bapak Ibu apakah ingin, nah di sini apakah ingin mengambil jawaban singkat atau paragraf atau bahkan pilihan ganda. Nah, di sini yang saya ambil adalah pilihan ganda saja. Nah, pilihan ganda yang saya ambil, lalu pertanyaannya pun di sini saya ambil dari buku saja. Dari buku sini kita ambil pertanyaannya yang ini. Nah, kita blok dulu, baru kita Ctrl C, kemudian kita masukkan ke Google Form-nya. Nah, pada bagian pertanyaan kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita tadi kan mengambilnya, ini kita pilih dulu pilihan ganda. Nah, setelah itu pada bagian opsi 1, ini terserah Bapak Ibu memasukkan pilihannya. Nah, di sini saya sudah selesai untuk membuat latihan soalnya. Saya cuma mengambil 2 soal saja dengan soal pilihan ganda. Nah, kemudian sudah selesai 3 bagian yang ingin kita buat.
Oh ya, jangan lupa kita aktifkan wajib diisinya pada soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Ini kita aktifkan juga wajib diisinya. Nah, maka sudah selesai untuk bagian pertama yaitu absensi, bagian kedua materi, dan bagian ketiga ini adalah latihan soal. Berikutnya masuk ke setelannya. Nah, kita klik dulu setelannya. Bagian umum ini saya centang saja, artinya siswa hanya perlu sekali saja dalam mengisi Google Form-nya. Nah, pada bagian kuis. Nah, bagian kuis ini kan karena Google Form yang kita buat ini memerlukan responden atau jawaban dari siswa untuk kuis kita, maka kita aktifkan. Nah, kita jadikan sebagai kuis. Nah, kemudian pada opsi kuis ini, di sini saya aktifkan saja untuk siswa dapat menilai, untuk siswa dapat melihat nilainya kan. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka pada bagian pilihan ganda ini, pada bagian kunci jawaban kita klik sekali. Nah, ini nilainya karena saya kan cuma 2 soal, sehingga satu soal ini bernilai 50. Nah, lalu pilihan jawaban yang benar apa? Di sini kan jawaban yang benarnya adalah A. Nah, kemudian kita klik selesai. Kemudian pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, kita klik lagi kunci jawaban, lalu nilainya berapa? Nilainya 50. Kemudian jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian kita klik selesai. Nah, sehingga selesailah pembuatan Google Form kita. Nah, kemudian kita juga dapat menghias Google Form kita ini seperti mengganti warnanya atau bahkan menambahkan gambar pada bagian atas judul tadi. Caranya pada bagian atas ini sesuaikan tema, ini kita klik. Nah, kemudian pilih gambar. Nah, di sini ada gambar yang sudah tersedia, tinggal kita memilih ingin yang mana. Di sini saya ingin memilih gambar yang ini. Nah, kita klik sekali, lalu kita klik sisipkan. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi di bagian atas judul ini sudah ada gambar yang disisipkan tadi. Lalu untuk warnanya kita juga dapat memilih, ingin memilih warna yang mana. Nah, di sini saya memilih warna yang ini saja. Nah, kemudian kalau sudah selesai tinggal kita kali. Nah, kemudian setelah itu kita juga dapat melihat atau diperhatiin ini bagaimana hasil dari Google Form yang sudah kita buat, apakah sudah sesuai atau belum. Coba kita klik. Nah, maka seperti inilah hasil dari Google Form yang telah kita buat. Jadi bagian pertama ini adalah bagian presensinya. Di sini saya isi dulu. Misalkan kelas 6. Nah, berikutnya ini adalah bagian bahan bacaan atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah latihan soal yang akan dikerjakan siswa. Lalu tinggal dikirim. Nah, jadi Google Form yang telah kita buat ini sudah sesuai, yaitu ada 3 bagian. Nah, berikutnya untuk mendapatkan link dari Google Form ini, kita tinggal klik kirim ini. Nah, kemudian pada bagian sini, pada bagian tautan, ini kita centang juga perpendek URL-nya sehingga diperolehlah link Google Form yang pendek. Kemudian tinggal kita salin. Nah, demikian tadi adalah penjelasan maupun tutorial yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah hilap saya meminta maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.